Shalom, jumpa lagi di ibadah online service IFJF Yung. Perkenalkan, nama saya Enggan sebagai host Anda untuk ibadah pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali join bersama kami. Apabila Anda mempunyai doa atau pokok doa dan doa-doa Anda yang sudah terjawab dan Anda ingin membagikannya bersama kami, silakan klik tautan di bawah ini. Kami juga mempunyai komunitas Shell yang disebut iCare. Jangan lupa untuk bergabung. Ikuti terus, follow kami melalui media sosial yang kami miliki. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan, berikan hati yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mau luaskan kuasa Tuhan bekerja di setiap pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Biar Tuhan mau bekerja dan melawat setiap umat-Nya. Bapa dalam surga, kami rindu Tuhan mendapatkan lawatan-Mu hari ini. Dimanapun kami berada, kami mau naikkan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Amin. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepada-Mu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Kasih setia-Mu di setiap langkahku, hapuskan semua takutku. Angkat tanganku, tinggikan nama-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepada-Mu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepada-Mu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkau pemegang hidup kami, sumber kekuatan kami, Allah yang kepadanya kami percaya. Sebab itu Tuhan, hari ini kami hanya mau memandang kepada Engkau sajalah. Kami mau tinggikan mata iman kami dan memandang kepada Yesus. Engkau sumber kekuatan kami. Turn your
buka mata iman kita. Kita mau pandang kepada Yesus. Pandang terus kepada Tuhan kita. Jangan pernah lepaskan pandangan kita kepada Dia. Karena ketika kita memandang wajahnya, kita akan melihat ada harapan di sana. Ada sukacita, ada kekuatan, ada cahaya kemuliaan yang bersinar. Dan hari-hari kita yang gelap akan tertutup oleh sinar kasih Kristus. Open your eyes and turn it to Jesus. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of heaven will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. Amen. And the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Terima kasih Tuhan untuk cahaya kemuliaan-Mu yang menyinari kami. Terima kasih Yesus buat lawatan-Mu atas setiap kami hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat Allah Engkau bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Thank you Jesus. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Sungguh suatu sukacita kita bisa bertemu kembali dalam ibadah di FJ Huyung. Harapan saya semua sehat semua ada dalam perlindungan Tuhan. Yuk mari kita akan bersama-sama kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kita akan memberikan satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema penebusan atas kuasa yang menyesakkan. Penebusan atas kuasa yang menyesakkan. Ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan 32. Saudara, berbicara mengenai penebusan, di dalam bahasa aslinya yaitu Geulah. Ini mengacu pada Allah yang menebus bangsa Israel dari pembuangan-pembuangan mereka dimulai dari pembuangan Mesir. Penebusan juga mengacu pada pembebasan dari dosa. Hari ini kita mau baca bersama-sama dalam Mazmur 107 itu, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di sana nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara, konteks dari kisah dalam kitab Mazmur 107 ini adalah orang-orang yang dikumpulkan ketika katakan dari negeri timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Dari banyak tempat, dan ini bisa disimpulkan juga bahwa mereka adalah orang-orang yang kembali dari pembuangan. Ini adalah latar belakang dari mereka yang datang pada waktu ini. Mereka berkumpul menjadi satu. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak pada kita, pemazmur, dia mengajak untuk menyaksikan betapa mengerikannya orang-orang yang berada di bawah kuasa
kesesakan. Sehingga ketika seseorang mengalami sampai pada satu titik di mana dia putus pengharapan, tetapi bisa dilepaskan, dia bisa melepaskan dari kuasa kesesakan ini, dibebaskan dan ditolong oleh Tuhan, biarlah dalam mulutnya keluar yang namanya ucapan syukur. Mari saya ajak untuk kita melihat bersama-sama kesesakan yang bagaimana sih yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Dikisah dalam Mazmur 107 itu. Yang pertama adalah di mana mereka mengalami yang namanya tersesat. Dalam ayat yang kelima dikatakan, 4 dan 5, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Saudara, kita bisa membayangkan orang-orang yang dia melakukan satu perjalanan dan tiba-tiba dia tersesat di satu tempat di mana tidak ada satupun manusia di sana, tidak ada satupun rumah di sana, yang ada adalah padang belantara. Kita bisa membayangkan betapa mengerikannya itu. Dan ketika mereka lapar, mereka mencari makanan tidak ada di situ, yang adanya cuman rumput ilalang saja. Kalau di kota kita bisa mungkin ke Indomaret atau kemana untuk mencari makanan. Tetapi di padang belantara kita tidak akan menemukan yang namanya makanan. Sehingga mereka dikatakan lapar dan haus, jiwa mereka lemah dan lesu. Ini terjadi ketika mereka tersesat. Ada satu kesesakan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang, mungkin saudara pernah mengalami ketika saudara ingin ke satu tempat dan ternyata tersesat di tempat yang lain. Betapa itu sangat menyesakkan. Dan hari ini firman Tuhan dalam Pemasmur mengingatkan, ini gambaran kuasa yang menyesakkan, yaitu yang pertama adalah tersesat. Saudara, ketika berbicara mengenai jalan, firman Tuhan mengingatkan di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan sana, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbicara mengenai jalan, Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi banyak kita jumpai orang-orang yang tidak mengerti ini. Mereka mencari jalannya sendiri, mereka mencari satu tempat di mana mencari sumber mata air yang lain selain daripada jalan yang Yesus sudah tunjukkan. Di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan di sana, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ayat yang ke-13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ini satu kondisi di mana orang-orang justru senang ketika dia berada di luar jalurnya Tuhan. Membuat kolam sendiri, dan kolam itu dikatakan kolam yang bocor, yang tidak bisa menahan air. Jadi tidak heran ketika mereka berada di sana, ada kehausan di sana, karena semuanya bocor. Ya. Saudara, hal yang kedua, kitab Pemasmur menggambarkan kesesakan ini, di mana di ayat yang ke-10, 11, dan 12 dikatakan sana, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Hal yang kedua, kesesakan yang dirasakan oleh orang-orang yang dari pembuangan itu adalah mereka
terbelenggu kehidupannya. Dikatakan di sini ada besi, ada satu yang membelenggu kehidupan mereka. Ini sangat-sangat menyesakkan, saudara. Kita bisa membayangkan ketika seseorang berada di dalam satu tempat dan dia dibelenggu, mungkin dikurung di situ. Saya membayangkan ketika kita setiap hari saat ini, ketika kita pakai masker saja, coba. Apa yang saudara rasakan ketika pakai masker? Itu sangat membatasi yang namanya pernafasan kita. Kita bisa membayangkan yang mungkin memiliki hidung yang mungil, mungkin itu rasanya kayak ditekan gitu. Karena masker ini gambaran satu yang menyesakkan, tapi bukan menyesakkan yang dialami oleh orang-orang pada waktu itu menyesakkan yang sungguh sangat menyesakkan. Karena mereka berada dalam satu belenggu di mana mereka tidak bisa melepaskan diri dari belenggu itu. Kerinduan mereka adalah, aku ingin lepas dari belenggu itu. Aku ingin terbebas dari belenggu itu. Tetapi mereka tidak bisa. Karena itu mengurung mereka, mengikat mereka, mencengkram mereka, sehingga ada satu perasaan yang menyesakkan. Kapan aku bisa keluar dari tempat ini? Kapan aku bisa terbebas dari hal yang seperti ini? Belenggu bisa berbicara juga mengenai dosa. Ketika seseorang terikat dengan yang namanya dosa. Mungkin dalam hati kecilnya, Tuhan kapan aku bisa terlepas dari ini? Kalau dia mau menuliskan di ambang pintu mungkin, di dalam checklistnya hari ini, apakah aku masih melakukan dosa? Dia checklist, iya masih, centang, masih terus. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ini yang namanya belenggu, saudara. Dan ini sangat menyesakkan. Banyak orang ingin keluar dari belenggu ini, tapi tidak bisa. Hal yang ketiga, di mana gambaran dari sesuatu yang menyesakkan adalah ketika seseorang berada di dalam kondisi sakit. Dalam Mazmur yang 107 ayat yang 17 katakan, ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ketika seseorang diperhadapkan pada satu kondisi sakit yang tidak kunjung sembuh dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari hari-hari yang dilalui, dia ingin sembuh tapi tidak merasakan yang namanya kesembuhan itu. Itu satu hal yang sangat menyesakkan. Kita bisa membayangkan kalau seseorang itu sedang sakit, makan itu rasanya tidak enak. Muak makan. Semua makanan menjadi hambar rasanya. Itu gambaran dari orang-orang yang merasakan kesesakan. Satu penderitaan yang luar biasa. Kapan aku bisa disembuhkan? Kapan aku bisa mengalami kehidupan yang sehat dan normal? Itu menghantui, sangat menyesakkan dalam kehidupannya. Dan lambat laun ini menggiring dia untuk masuk ke pintu gerbang maut. Ini yang dialami oleh orang-orang yang sakit. Di mana bayangannya adalah kematian. Bayangan ada kematian. Ini yang membuat dia sesak. Jangan sampai aku mati, jangan sampai aku meninggalkan keluargaku. Kapan aku sembuh? Ini yang sesuatu yang sangat menyesakkan yang dirasakan oleh orang yang sakit. Hal yang keempat, ini juga dialami oleh orang-orang yang usahanya baru digoncang. Kalau di dalam ayat yang ke-23 dikatakan sampai dengan ayat yang ke-27 di situ digambarkan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan yang melakukan perdagangan di laut luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam.
Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Saudara, ini gambaran dari orang-orang yang sudah lama dia merintis satu usaha. Dia sudah menggeluti usaha itu bertahun-tahun lamanya. Dan dia dalam usahanya itu bukan satu hal yang capek atau satu hal yang tidak enak dia lakukan. Tapi itu sudah menjadi gaya, sudah menjadi satu kebiasaan yang dia bisa menikmati apa yang dia usahakan. Kalau di sini katakan mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Seorang pelaut dia bisa menikmati dalam pekerjaannya dan dia berdagang di tengah lautan. Dia bisa melihat keindahan akan karya ciptaan Tuhan. Di kedalaman laut, di situ mungkin ada ikan-ikan, ada karang, terumbu karang, atau hal-hal yang indah yang dia saksikan ketika dia berada di laut. Ini dalam satu suasana ketika dia berdagang. Tiba-tiba dalam satu kejadian yang mereka sudah terbiasa berdagang dengan banyak berkat yang dia terima. Tiba-tiba ada satu goncangan di sini, di mana ayat yang ke-25 katakan, ia berfirman, maka dibangkitnya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Mereka dihantam oleh badai yang asalnya bisa melihat lautan dengan indahnya. Lautan itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Sesuatu yang indah berubah wujud menjadi sesuatu yang mengerikan karena dibawa pada satu naik, turun, naik, turun. Dikatakan sana mereka mengalami yang namanya pusing, terhuyung-huyung seperti orang yang mabuk dan kehilangan akal. Ini yang dialami oleh orang-orang yang mengalami goncangan di dalam usahanya. Yang biasanya dia sudah merasakan enak dan nyaman, harus dihantam satu gelombang yang membuat mereka menjadi pusing, kehilangan akal, terhuyung-huyung. Itu gambaran dari kesesakan yang dialami oleh orang-orang pada masa pembuangan pada waktu itu. Mereka sering menceritakan satu dengan yang lain, yang dari timur, selatan, utara, barat, mereka menceritakan bahwa ini yang aku alami. Aku merasakan yang namanya sesak di situ. Tapi satu hal di sini kita melihat di mana mereka juga menyaksikan yang begitu luar biasanya Tuhan. Ketika ada satu jalan, ada satu rahasia bagaimana mereka terlepas dari yang namanya kesesakan itu. Di dalam ayat yang ke-6, 13, 19, dan 28 dikatakan di sana, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini yang mereka lakukan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara, tadi gambarannya orang yang tersesat tadi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, kita bisa melihat ayat yang ke-7 dan 9. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Ayat yang ke-9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ketika mereka berseru-seru dalam satu titik, putus pengharapan, mereka berseru kepada Tuhan pada waktu itu, Tuhan menolong. Tuhan meluruskan jalannya kembali, mereka yang lapar, mereka dikenyangkan, mereka yang dahaga, mereka dipuaskan jiwa mereka. Ini ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hal yang sama terhadap orang yang terbelenggu juga ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat yang ke-14 dan 16 katakan, di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang
pintu besi. Ketika mereka berseru, Tuhan lepaskan aku Tuhan. Dalam ikatan ini, lepaskan aku dalam penjara ini. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dikatakan belenggu itu dipecahkan. Dihancurkan palang-palang pintu besi. Ini ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hal yang sama yang dialami oleh orang yang sakit juga ketika mereka berseru-seru meminta pertolongan Tuhan. Ketika dia menghadapi yang namanya maut yang ada di ambang di depannya. Katakan ayat yang 19 dan 20. Maka berserulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya, dikatakan sana, disampaikan firman-Nya. Jadi perlu senantiasa setiap kita memperkatakan firman untuk mengusir yang namanya kecemasan. Jadi perkatakan firman itu terus menerus dalam kehidupan kita. Itu gambaran dari orang-orang yang sakit, di mana ketika dia berseru-seru, dia memperkatakan firman-Nya, katakan sampaikan firman-Nya dan sembuhkannya mereka. Dengan iman mereka mengatakan firman-Nya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan. Diperkatakan terus-menerus dan mereka dikatakan dan disembuhkannya mereka, diluputkan dari liang kubur. Hal yang sama terhadap orang yang mengalami goncangan dalam usahanya. Ketika mereka berseru-seru, ayat yang ke-29 dan 30, dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Di mana goncangan yang dialami oleh para pedagang itu diam. Ketika dia berseru pada Tuhan, tolong Tuhan. Tolong usahaku Tuhan. Tolong perdaganganku Tuhan. Tolong apa yang selama ini aku usahakan, bisnisku Tuhan, perusahaanku Tuhan. Tolong Tuhan. Dan ketika mereka berseru-seru, dikatakan gelombang itu tenang. Dan mereka dituntun pada pelabuhan yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka harapkan, Tuhan akan menuntun mereka ke situ. Saudara, ini adalah gambaran orang-orang yang di mana mengalami kesakan dan diluputkan. Saudara, di dalam ayat yang lain, dalam Yakobus 4 ayat 13-14, kita diangkat. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini yang penting ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kembali kuncinya adalah kita mau berseru kepada Tuhan. Perencanaan boleh, tapi jangan mendahului dari ketika kita berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Di situ justru kita akan ditempatkan di satu tempat yang kita sukai. Saudara, di yang terakhir ini seperti pemazmur mengingatkan di awal, bersyukurlah sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita mengalami yang namanya kesesakan, dan ketika kita dibebaskan dari kesesakan itu, jangan lupa, ini yang penting, yaitu bersyukur. Ini gambaran dari orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-8, 15, 21, 31, pemazmur mengingatkan untuk kita yang sudah dilepaskan, yang sudah ditebus dari kesesakan itu untuk
bersyukur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat yang ke-22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan memberitakan pekerjaan-pekerjaannya dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-32, biarlah mereka meninggalkan dia dalam jemaat umat itu dan memuji dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, jangan lupa saudara untuk bersyukur. Hari ini kita mendapatkan satu inti dari perenungan kita pada pagi hari ini, di mana ketika seseorang mengalami kesesakan, jangan lupa untuk berseru kepada Tuhan. Dan kalau itu saudara, berserulah kepada Tuhan. Dan ketika saudara sudah terlepas dari itu, jangan lupa untuk bersyukur. Karena kembali semua yang ada, semua yang terjadi itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena perencanaan kita, tapi semuanya adalah karena Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi satu dasar yang kuat dalam kehidupan kita, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-107 ini. Mari bersama-sama kita mau masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersyukur dalam keadaan kami Tuhan. Dan mungkin saat ini kami mengalami satu hal yang mungkin menyesakkan kami pada saat ini Tuhan. Bapa, kami memohon, biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu boleh berseru kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan, sebagai tempat Tuhan, di mana kami Tuhan ada melabuhkan kehidupan kami, adalah bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami saat ini berdoa buat setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini, dalam pergumulan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan Tuhan. Mereka yang di dalam permasalahan Tuhan berikan jalan keluar buat setiap permasalahan mereka. Mereka senantiasa ada Tuhan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam kebebasan, di dalam penebusan yang Engkau berikan atas setiap jemaat-Mu di FJ Wiyung ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan Tuhan setiap kami pada pagi hari ini. Saudara, biarlah pagi hari ini kita mau diingatkan kembali, ayo cari Tuhan selagi Dia ada. Minta kepadanya, berserulah kepadanya. Apapun pergumulan Anda saat ini, datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari bersama-sama kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama memohon berkat Tuhan buat setiap kita saat ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebersamaan kami. Walaupun kami berpisah Tuhan satu dengan yang lainnya Tuhan, kami tidak bertatapan muka secara langsung Tuhan. Tapi senantiasa Tuhan ikat kami dalam suatu ikatan yang tidak pernah putus. Untuk kami boleh saling Tuhan mendoakan dimanapun kami berada Tuhan. Kami satu rasa Tuhan, kami satu jiwa, kami satu perasaan Tuhan. Di mana kami tetap, kesatuan itu tetap terjaga dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan di FJ Wiyung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama kita mau angkat tangan kita mohonkan berkat Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera daripada Roh Kudus dan cinta kasih daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin.